Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya di rumah? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah anak-anak, di pertemuan hari ini, hari Kamis tanggal 5 November 2020, kita akan belajar pelajaran Al-Quran Hadis dan akan membahas surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yuk. Angkat tangannya, sikap berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, simak terus videonya ya, diperhatikan baik-baik. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, yang pertama kita akan membahas surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini artinya adalah nikmat yang banyak. Surat Al-Kautsar termasuk surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Makkah, yaitu sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Surat Al-Kautsar turun sesudah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar merupakan surat ke-108 di dalam Al-Quran. Simaklah video bacaan surat Al-Kautsar berikut ini. Surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan membahas isi kandungan atau makna yang terdapat di dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar berisi tentang penegasan nikmat Allah yang banyak, perintah mendirikan sholat, dan berkurban. Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Contohnya seperti kita diberikan kesehatan jasmani, akal kita juga sehat, kita diberi kesempatan untuk belajar, dan masih banyak lagi. Nikmat yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, yaitu hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mensyukuri nikmat Allah dan tidak boleh mengingkarinya. Betapa banyak nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita wajib untuk mensyukuri nikmat tersebut. Contoh amalan atau ketakwaan yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri nikmat tersebut yaitu dengan cara taat dalam melaksanakan sholat, berkurban, dan beramal soleh lainnya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pembahasan selanjutnya yaitu surat Al-Kafirun. Nah, surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dari keseluruhan 114 surat yang ada di dalam Al-Quran.
Surat ini terdiri dari 6 ayat dan termasuk surat Makkiyah karena diturunkannya di kota Makkah. Nama Al-Kafirun diambil dari kata Al-Kafirun yang diambil dari ayat pertamanya, yang artinya orang-orang kafir. Nah, anak-anak, mari kita simak bacaan surat Al-Kafirun berikut ini. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Wa la lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Anak-anak, surat Al-Kafirun ini bercerita tentang orang-orang kafir yang membujuk Nabi Muhammad SAW agar mau menyembah berhala. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menolak ajakan orang kafir. Nabi Muhammad SAW tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena menyembah selain Allah berarti musyrik. Dan Nabi SAW mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Kafirun ini, untuk menolak ajakan orang-orang kafir. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berkata tegas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi kandungan atau makna yang terdapat di dalam surat Al-Kafirun. Nah, yang pertama yaitu pernyataan dan penegasan bahwa umat Islam tidak akan pernah menyembah seperti apa yang orang kafir sembah. Yang kedua, penolakan atas orang kafir dalam mengajak umat muslim menyembah apa yang orang kafir sembah. Dan yang ketiga yaitu ajakan toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama dan kepercayaan yang berbeda. Lalu, bagaimanakah contoh toleransinya? Nah, contoh toleransinya yang pertama itu, kita tidak boleh mengejek teman apabila ia berbeda agama atau keyakinan. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu teman yang berbeda agama ketika ia sedang melakukan ibadah. Itulah salah satu contoh dari toleransi dalam hal menghormati masing-masing ajaran agama yang berbeda. Demikianlah penjelasan tentang surat Al-Kautsar dan Al-Kafirun. Semoga anak-anak semua dapat memahaminya ya. Dan terima kasih juga sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Ibu guru pamit ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya, hafalkan surat Al-Kautsar dan Al-Kafirun lalu dikumpulkan dalam bentuk rekaman voice note atau video dan dikirimkan ke WA masing-masing guru pengampu mata pelajaran.